Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noprina Brielita Sembiring. Saya adalah mahasiswa pendidikan biologi dari Universitas Negeri Medan. Jadi di sini saya akan membahas salah satu materi biologi tentang sistem ekskresi. Baiklah, kita masuk pada slide yang pertama, yaitu proses pengeluaran zat pada manusia. Jadi, proses pengeluaran zat pada manusia itu terbagi atas 3. Yang pertama itu ada defekasi, yaitu merupakan proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan. Yang kedua adalah ekskresi, ini adalah materi yang akan kita bahas, yaitu proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak bermanfaat bagi tubuh. Sedangkan yang ketiga itu ada sekresi, yaitu proses pengeluaran zat oleh kelenjar yang masih digunakan oleh tubuh. Selanjutnya kita akan membahas apa saja organ yang terlibat dalam sistem ekskresi. Jadi ada 4 organ yang terlibat dalam sistem ekskresi. Yang pertama itu ada ginjal. Ginjal mengekskresikan urin. Yang kedua ada kulit, di mana kulit mengekskresikan keringat. Yang ketiga ada paru-paru yang mengekskresikan CO2 dan H2O, dan yang keempat yaitu adalah hati yang mengekskresikan cairan empedu. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari 4 organ tersebut. Yang pertama itu ada ginjal. Dapat kita lihat gambarnya. Selanjutnya itu ada struktur ginjal. Ginjal berjumlah sepasang, berbentuk seperti kacang. Setiap ginjal panjangnya 6-7,5 cm, tebalnya 1,5-2,5 cm, dan beratnya kira-kira 140 gram. Kedua ginjal dibungkus oleh 2 lapisan lemak, yaitu lemak perirenal dan lemak pararenal. Kemudian ada struktur anatomi ginjal. Jadi ginjal terdiri atas 3 bagian yang utama. Yang pertama itu ada korteks, yang kedua ada medula, dan yang ketiga ada pelvis renalis. Dan di dalam ginjal itu ada yang namanya nefron. Susunan nefron terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. Jadi di dalam nefron ada bagian badan Malpighi yang meliputi kapsul Bowman dan glomerulus. Yang kedua itu ada tubulus atau saluran yang meliputi tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus atau pengumpul. Adapun fungsi dari ginjal yaitu yang pertama itu menyaring atau membersihkan darah. Yang kedua, mendaur ulang air, mineral, gizi, dan glukosa. Yang ketiga, mengatur volume darah dan menjaga pH darah. Yang keempat, mengatur keseimbangan kandungan kimia darah. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan hormon. Jadi sebagaimana fungsi ginjal tadi adalah menyaring darah hingga menghasilkan urin, proses pembentukan urin tersebut terjadi atas 3 tahapan. Yang pertama itu ada filtrasi atau penyaringan. Proses ini terjadi di glomerulus. Jadi cairan yang tersaring ditampung oleh simpai Bowman. Cairan tersebut mengandung urea, glukosa, air, ion-ion anorganik seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah dan tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Cairan yang tertampung disimpan di Bowman disebutlah dengan urin primer. Yang kedua itu ada reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali. Jadi proses ini terjadi di tubulus contortus proximal. Di sini terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan tubuh, seperti glukosa, air, asam amino, dan ion-ion argon. Sedangkan urea hanya sedikit diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses ini yaitu disebut dengan urin sekunder. Tahapan yang terakhir yaitu augmentasi atau pengumpulan. Proses ini terjadi di tubulus contortus distal dan di saluran pengumpul. Di bagian ini terjadi pengumpulan cairan dari proses sebelumnya yang masih terjadi penyerapan ion natrium, klor, dan urea. Cairan yang dihasilkan sudah berupa urin yang sebenarnya, lalu dialirkan ke rongga ginjal, kemudian lewat ureter dialirkan dan dikumpulkan di kantung kemih. Akhirnya, itu akan dikeluarkan dari tubuh kita melalui uretra.
Berikutlah gambaran bagaimana mekanisme pembentukan urin tersebut. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Itu terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ada dua, yaitu hormon antidiuretik atau ADH dan hormon insulin. Yang kedua itu bagaimana kondisi psikologisnya. Sedangkan faktor eksternalnya itu berdasarkan dari suhu, konsumsi garam, jumlah air yang diminum, dan juga konsumsi alkohol dan kafein. Selanjutnya kita masuk kepada organ yang kedua yaitu kulit. Kulit itu lapisan jaringan yang terdapat di permukaan tubuh. Pada permukaan kulit ini terdapat kelenjar keringat yang mengekskresikan zat-zat sisa berupa keringat yang dikeluarkan lewat pori-pori kulit. Keringat tersusun dari air dan garam-garam mineral, terutama garam dapur atau NaCl, dari hasil metabolisme protein. Adapun struktur dari kulit tersebut terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Selanjutnya kita bahas tentang lapisan yang pertama, yaitu lapisan epidermis, di mana lapisan ini terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama yaitu stratum corneum, yang kedua stratum lucidium, yang ketiga stratum granulosum, dan stratum spinosum, dan yang terakhir yaitu stratum basal. Pada bagian kedua yaitu lapisan dermis, di mana terdiri dari dua lapisan, yaitu papillary layer dan reticular layer. Jadi, pada lapisan ini terdapat pembuluh kapiler, kelenjar keringat, kelenjar minyak, kantong rambut, kumpulan saraf rasa nyeri, rasa panas, rasa dingin, dan juga saraf sentuhan. Yang ketiga yaitu lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis ini terdiri dari lemak dan jaringan ikat longgar. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap benturan, menahan panas tubuh, dan sebagai sumber energi cadangan untuk tubuh. Slide selanjutnya kita akan membahas fungsi kulit. Jadi fungsi kulit itu yang utama ada 4, sebagai proteksi, ekskresi, termoregulasi, dan juga reseptor. Adapun fungsi lainnya yaitu kulit ini sebagai pengeluaran zat sisa metabolisme yang berupa keringat. Dia juga sebagai pengatur suhu tubuh. Dia juga sebagai tempat pembentukan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar ultraviolet matahari pada waktu pagi hari. Tempat menyimpannya lemak dan sebagai indera peraba karena pada lapisan dermis terdapat kumpulan syaraf yang bisa menangkap rangsangan berupa suhu, nyeri, dan juga tekanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ yang ketiga yaitu paru-paru. Jadi, paru-paru ini berada di dalam rongga dada manusia sebelah kanan dan kiri yang dilindungi oleh tulang-tulang rusuk. Yang kedua, paru-paru kanan yang memiliki 3 gelambir dan paru-paru kiri memiliki 2 gelambir. Paru-paru merupakan kumpulan gelembung alveolus yang terbungkus oleh selaput yang disebut dengan selaput pleura. Paru-paru ini dikatakan sebagai organ ekskresi karena dia mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan juga uap air atau H2O. Paru-paru ini organ yang bekerja sebagai alat pernapasan kita. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, fungsi paru-paru itu sebagai alat ekskresi karena mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Ketika kita bernapas, kita mengambil oksigen atau O2 dari udara dan kita akan mengeluarkan CO2, karbon dioksida dan juga air atau H2O. Dikeluarkan merupakan hasil dari sisa metabolisme di jaringan lalu diangkut oleh darah ke paru-paru untuk dibuang dengan cara difusi di alveolus. Yang terakhir kita akan membahas organ yang keempat yaitu hati. Jadi hati merupakan kelenjar terbesar pada manusia. Terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, warnanya merah tua. Untuk orang dewasa hati ini beratnya sekitar 2 kg. Hati menghasilkan cairan empedu yang berasal dari hemoglobin sel darah merah yang telah tua dan rusak yang hancur di dalam limfa. Jadi pada bagian hati di bagian luar itu dilengkapi oleh selaput tipis yang disebut dengan selaput hati atau kapsula hepatika. Dan di dalam jaringan hati ini terdapat beberapa pembuluh darah. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi hati. Jadi fungsi hati itu adalah menghasilkan zat warna empedu, tempat pembentukannya urea, menetralisir racun, dan fungsi lainnya itu sebagai penyimpanan gula dalam bentuk glikogen, membuat vitamin A yang berasal dari provitamin A,
membuat fibrinogen serta protombin, dan juga mengatur kadar gula dalam darah. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit dan gangguan pada alat-alat ekskresi yang sudah kita bahas tadi. Organ yang pertama pada ginjal. Gangguannya yaitu ada batu ginjal. Jadi batu ginjal ini terjadi karena adanya endapan garam kalsium dalam ginjal sehingga menghambat keluarnya urin dan menimbulkan rasa nyeri. Yang kedua itu ada radang ginjal atau nefritis, dan yang ketiga ada gagal ginjal, di mana gagal ginjal itu merupakan kejadian apabila salah satu dari ginjalnya itu tidak berfungsi. Jadi cara pengatasan untuk penyakit ini, kita harus mencangkok ginjal atau menggunakan ginjal tiruan sampai ginjal yang asli itu dapat kembali berfungsi. Sedangkan gangguan pada kulit, yang pertama itu ada biduran, ditandai dengan adanya bentol-bentol dan terasa dengan gatal. Yang kedua ada ringworm, itu sejenis jamur yang menginfeksikan kulit. Yang ketiga itu ada psoriasis, di mana menimbulkan kemerahan yang dapat terjadi pada kulit kepala, sikut, punggung, ataupun lutut. Dan yang terakhir itu ada kanker kulit, penyakit yang disebabkan karena penerimaan sinar matahari yang berlebihan. Pada yang ketiga, yaitu organ hati, gangguannya yang pertama ada hepatitis, radang hati yang disebabkan oleh virus hepatitis A dan hepatitis B. Penyakit yang ketiga yaitu penyakit kuning, di mana penyakit ini disebabkan oleh tersumbatnya saluran empedu yang mengakibatkan cairan empedu tidak dapat dialirkan ke dalam usus 12 jari, sehingga masuk ke dalam darah dan warna darah akan menjadi kuning. Penyakit atau gangguan yang selanjutnya yaitu pada paru-paru. Jadi pada paru-paru ini ada beberapa penyakit. Yang pertama itu ada asma, di mana penyempitan saluran pernapasan. Yang kedua itu ada TBC, itu disebabkan oleh bakteri yang menyerang paru-paru sehingga pada bagian alveolus terdapat bintil-bintil. Ini juga dapat menyebabkan kematian. Dan yang ketiga itu ada penyakit pneumonia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur yang menginfeksi paru-paru di bagian alveolus sehingga oksigen susah masuk karena alveolusnya sudah dipenuhi oleh cairan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya bahas tentang sistem ekskresi ini dapat dipahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.